Jadi gini teman-teman, pernah nggak teman-teman melihat orang gila ngomong sendiri? Kata-kata hari ini, Mas. Kalau nggak bisa jadi orang baik, kamu bisa jadi orang gila. Ada orang gila dia ngomong sendiri. Dia sedang ngomong dengan sosok yang dihayalkan dia ada gitu. Sembilan. Dialah jenderal yang paling ditakuti. Pernah ya? Pernah. Jangan ketawa-ketawa waktu saya praktek. Karena waktu saya lagi praktek itu biar Anda itu bisa membayangkan gitu loh. Memang waktu saya lagi praktek kan lucu jadi kayak orang gila. Nah, ketika orang tersebut ngomong sama sosok hayalannya yang diajak dia ngobrol, maka kita orang-orang yang waras berpikir bahwa dia itu mengalami yang namanya delusi, ilusi. Nah, sekarang teman-teman, apa bedanya orang-orang beragama dengan orang-orang seperti itu? Karena kalau sosok yang selama ini kalian ajak ngomong, yang kita berdoa kepadanya, ternyata sosok hayalan, berarti sama kita dengan orang gila itu. Nah, makanya teman-teman, kekristenan itu bedanya dengan agama tetangga sebelah itu. Sebenarnya agama tetangga sebelah, teman-teman ya, saya nggak usah nyebut mereknya ya. Yang jelas teman-teman, mereka itu sebenarnya 11-12 dengan orang gila itu. Karena apa? Karena mereka sedang berbicara dengan sosok fiksional, sosok delusi, sosok hayalan yang diciptakan oleh seseorang. Karena apa? Karena sepanjang sejarah agamanya, sosok tersebut tidak pernah bersuara, tidak pernah menampakkan diri, tidak pernah terlihat, tidak serupa dengan apapun. Deskripsi ini apa? Saya kalau pakai bahasa-bahasa gini banyak orang nggak tahu. Deskripsi itu maksudnya penjelasan tentang sosok yang dia katakan sebagai Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, nggak boleh segini, mirip ini nggak boleh, pokoknya begini nggak sama dengan apapun, ini segala macam. Sebenarnya sosok yang nggak pernah ada, memang sebenarnya nggak pernah kelihatan, tidak pernah muncul, tidak serupa dengan apapun. Kata siapa? Kata orang yang ngarang tersebut. Makanya saya bilang Tuhan tersebut adalah Tuhan yang dikarang di bawah pohon pisang. Dia lagi duduk di bawah pohon pisang nih. Tuhan gak boleh begini, Tuhan gak boleh begitu, Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Bikin Tuhan baru. Lalu dia lagi ngomong sama Tuhan. Oh ya Tuhan, itu sebenarnya teman-teman, dia itu lagi gila. Dia lagi gila, lagi ngomong sama sosok karangannya sendiri. Terus yang bedakan dengan Kristen itu apa? Di dalam kekristenan, kita melihat laporan sejarah peristiwa dari para saksi mata, dari murid-murid. Bahwa sosok tersebut itu ada, gitu loh. Contoh. Ketika Tuhan Yesus bertemu atau dipanggil untuk datang ke kubur Lazarus. Lazarus sudah meninggal pada waktu itu. Ya kan? Apa yang Yesus teriakkan? Yang Yesus ucapkan? Lazarus, bangunlah. Udah 3 hari di situ, udah katanya kata Injil itu dia sudah mati 3 hari, udah busuk. Udah 4 hari atau berapa hari itu dalam Injil? Tapi kata Tuhan Yesus apa? Ketika Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluarlah, bangunlah. Bangun dia. Nah, berarti dari peristiwa tersebut, kita tahu bahwa sosok tersebut, sosok yang melakukan tanda ajaib, perbuatan mujizat, itu memang ada. Nah, beda dengan tetangga sebelah. Sosok yang tetangga sebelah itu memang aslinya nggak pernah ada. Makanya itulah yang membedakan Kristen dengan agama-agama lainnya. Kalau di agama-agama lainnya, memang Tuhannya itu adalah imajinasi.
sosok fiksi, sosok hayalan yang dikira dia itu ada padahal nggak ada. Sama seperti kalau kalian ketemu orang gila lagi ngomong sendiri itu. Mana aja lo? Kemarin nggak datang lo. Ya itu. Itu yang membedakan teman-teman. Jadi kalau Anda beragama tapi Anda menganggap bahwa sosok yang Anda ajak ngobrol, kamu berdoa kepadanya, ngomong sama dia, itu nggak serupa dengan apapun, nggak begini, nggak begitu. Ya sebenarnya itu deskripsi dari ketidakberadaan. Saya bacakan sama kamu. Apakah ketidakberadaan itu? Bentar. Ketidakberadaan adalah nomina yang menunjuk pada kondisi atau keadaan tidak adanya sesuatu, non-eksistensi, ketiadaan. Ini menunjukkan absennya wujud, keberadaan, atau eksistensi secara fisik maupun konseptual. Seperti ketiadaan material, ketiadaan, ya pokoknya nggak ada itu. Nggak serupa dengan apapun. Tidak bisa digambarkan dengan apapun, tidak begini pun tidak begitu, tidak begini tidak begitu. Ya itu artinya intinya sebenarnya nothing, nggak ada kok. Tidak exist, nggak pernah ada. Coba kamu gambarkan sama saya, apa itu yang nggak pernah ada? Ya itu tadi, nggak serupa dengan apapun tadi itu. Begitu. Nah, bedanya kekristenan itu adalah bahwa sosok yang menjadikan langit dan bumi itu, Tuhan semesta alam itu, mewujudkan keberadaannya dengan perantaraan sang Mesiasnya yaitu Yesus. Makanya kata Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Mengapa kau bertanya kepadaku, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Gitu loh. Makanya ketika Yesus berada di tengah-tengah bumi, dia disebut sebagai Immanuel, atau Allah yang beserta dengan manusia. Ketika Yesus bersama dengan manusia, disitulah dia melenyapkan segala penderitaan manusia tersebut. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi alam maut, tidak ada lagi sakit penyakit. Makanya lambang kehadiran Yesus itu adalah lambang kehadiran Sang Pencipta semesta alam itu sendiri. Makanya di dalam Alkitab dikatakan dia akan melenyapkan segala penderitaan dan dia akan menghapuskan segala air mata dari wajah mereka. Itulah yang kita percaya sebagai orang Kristen, yang kita nantikan di dalam dunia baru. Seperti itu. Makanya bedanya Kristen dengan agama lain seperti itu teman-teman. Agama lain itu hanya mengajarkan moralitas. Kalau Anda begini, Anda harus begini. Anda begitu, Anda harus begitu. Seperti itu. Sedangkan kekristenan itu bukan hanya sekedar itu, tapi menunjukkan fakta dan realita bahwa kebangkitan itu benar-benar ada. Seperti itu. Kecuali Anda menganggap bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah mitos, adalah sebuah fiksi, atau cerita dongeng. Kalau itu yang Anda imani, ya selesai sudah. Makanya teman-teman, kalau Yesus tidak betul-betul bangkit, dia tidak betul-betul bangun dari kematian itu, maka saya lebih bagus menjadi seorang ateis. Gitu. Iya, karena nggak ada. Karena kebangkitan itu hanya omong kosong kalau Yesus tidak bangkit. Makanya inti daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Di dalam agama lain nggak ada kebangkitan. Nggak ada. Anda mau siapa? Guru-guru bijak, cerdik, pandai, filsuf, semuanya tidur di kuburan. Jadi ketika mereka menceritakan tentang kebangkitan, ya nggak bisa dibenarkan. Apalagi ketika dia cerita alam kubur, dikubur nanti digencet begini, nanti dikubur begitu. Ya kami aja yang percaya itu. Emang dia pernah masuk kubur? Udah pernah lo ke kuburan?
Gitu loh. Makanya yang membedakan Kristen dengan agama lain seperti itu, teman-teman. Makanya jantung daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, maka kita percaya tentang adanya kehidupan yang akan datang. Karena Yesus bangkit, kita percaya tentang dunia yang akan datang. Kita percaya dengan hal-hal yang kosmik. Kita percaya dengan hal-hal yang supranatural. Karena Yesus bangkit. Makanya kata Rasul Paulus, seandainya Yesus tidak bangkit, maka kitalah orang yang paling sial di muka bumi ini. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka lebih bagus kita ini hari ini pesta pora, kita makan, kita minum, kita mabuk, karena besok kita akan mati. Kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi karena Yesus bangkit, kita juga punya pengharapan tentang hari kebangkitan tersebut. Dalam agama lain nggak ada. Ya, si Udin cerita itu, si siapa cerita begitu, semuanya di kuburan. Makanya teman-teman, saya berpesan kepada kalian yang mencari arti daripada hidup ini, ya. Saya tahu kita ini manusia ini nggak beda-beda jauh pengalaman hidup kita. Mungkin di dalam kesendirian kalian merenung. Di dalam kesendirian kalian berpikir apa arti hidup ini. Ngapain kita di dunia ini? Ya kan? Mungkin kalian dalam tidur kalian di tengah subuh-subuh begitu tidur mikirin apa begitu kan. Kita suatu saat akan mati. Setelah mati nanti apa yang terjadi? Seperti itu ya teman-teman ya.